Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi kenikmatan yang luar biasa di pagi hari ini dengan menghidupkan kembali kita setelah kematian sejenak. Dengan begitu kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus berupaya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama alhamdulillah ini ada pemuda-pemuda calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh, ya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sekedar terus mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kembali bahwa kita ini tingkatannya adalah orang-orang yang beriman yang pertama. Jadi ada apa Ustaz? Iman, Islam, setelah itu ihsan. Ya. Iman, Islam, ihsan. Mempercayai dulu, ya, mempercayai atas apa yang harus kita yakini. Ada 6 hal rukun iman, ya. Sudah hafal semuanya anak-anak rukun imannya? Ada berapa? Ada 10? Oh 6, oh, bukan 10 ya? Oh enggak berubah ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada siapa? Malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, kitab-kitab Allah, Rasulullah, iman kepada takdir, qada dan qadar, dan hari kiamat. Itu iman. Pada saat kita mempercaya itu, tingkatan kita akan masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu Islam. Rukun Islam ada 5, ya, ada 5, yaitu syahadat. Syahadat ini yang pertama. Kalau tidak ada ucapan syahadat, maka di situ tidak ada, ya. Lalu syahadat yang kedua adalah sholat. Ya, syahadat, sholat, setelah itu apa? Puasa, apa lagi? Tidak apa-apa. Zakat dan haji jika mampu. Ya. Dari 1, 2, 3 tadi apa tadi? Syahadat, sholat, sama puasa. Ini 3 hal yang kunci yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang yang sudah beriman. Ya, tingkatan yang ke Islam. Bahkan ada yang mengatakan kemarin di saat beberapa kali pertemuan, kalau ditinggalkan satu saja, ini bisa jadi menjadi kategorinya bukan seorang muslim lagi. Bisa dikatakan kategori kafir. Kafir, terputus di situ. Pengingkaran, ada pengingkaran. Gitu ya. Syahadat, siapa yang tidak mampu bersyahadat? Sholat wajib. Dan bahkan sholat ini adalah bagian amalan manusia nanti yang akan dihisap pertama kali, gitu ya, anak-anak terutama. Ya, setingkat harus dilatih mulai awal. Kalau pas sholat setelah itu rembukan, apalagi rembukannya rembukan MBG gitu ya, kemarin itu. Kalau tadi nggak tahu rembukan apa, rembukan cewek atau apa, nggak ngerti saya, gitu ya. Tidak bisa ditinggalkan. Ya, sholat tidak bisa tinggalkan. Sholat itu tingkatan yang luar biasa. Ya, tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, berbaring dengan gerakan tangan, tidak bisa gerakan dengan tangan dengan mata, kedipan mata, tidak bisa disolati. Ya, disolati. Atau mungkin batin karena mungkin ceket ininya masih bisa hidup, ya berarti dengan hati sudah Allahu Akbar gitu-gitu.
separah apapun gitu, separah apapun. Bahkan saya ini pernah mendampingi saudara saya yang sedang nazak, yang pada saat mau dicabut ruhnya, saya tanya, sholat ya Pak Le gitu, ngikuti gitu. Jadi dengan bisikan kita itu pentingnya, itu sampai mau meninggal, itu mau meninggal kita tuntun, kita bisikkan di situ gitu ya. Bukan orang nazak itu ya ditalkin kan bahasanya, ditalkin, bukan nyebut nih. Paling sing mau meninggal but gitu ya. Bukan gitu. Kalau bisa dibersihkan ruangannya dari segala sesuatu, ada tempelan gambar apa-apa dihilangkan, itu dikeluarkan semuanya tuh. Ada orang yang mungkin tidak berjilbab dan sebagainya, orang luar misalkan keluar, karena di situ akan menghadap Allah ya. Itu sholat. Dan yang ketiga tadi apa? Puasa. Semuanya wajib puasa, cuman di situ ada keringanan. Kalau puasa, keringanan yang tidak mampu karena sakit dan sebagainya, dan sakitnya misalkan masih bisa diganti, tidak apa-apa, nggak berpuasa saat itu, tapi harus diganti di luar bulan Ramadan. Sakit menaun dan kategori yang tidak bisa sembuhnya sulit, maka di situ diganti dengan fidyah, membayar tadi itu tingkatan 5. Pada saat sudah berada di tingkatan Islam, puncaknya adalah ihsan. Ihsan inilah yang di situ nanti masuk kategori la'allakum tattaqun, agar sekalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ihsan ini sudah kategori bukan hablum minallahnya saja, bukan hubungan dengan Allah saja yang baik, tapi dengan manusia. Nah ya, dengan manusia ini yang sesama manusia, sesama makhluk hidup, itu yang tidak semua orang bisa. Karena bisa dikatakan nanti suatu saat, yaitu suatu saat ada di yaumul hisab, ada orang yang bangkrut ya, bangkrut. Siapa orang itu? Orang yang ahli ibadah, orang yang ya puasanya, sholatnya, sunnah dan sebagainya dikerjakan dengan baik, tetapi hablum minanasnya, hubungan dengan manusianya tidak baik. Sik masih iri dengki, sik masih menyakiti tetangganya, masih apalagi kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua, kalau tingkatan yang kedua Allah, Rasul dengan manusia, orang tua itu itu ihsan. La ihsan la'allakum tattaqun. Lah kita ini diberi kesempatan oleh Allah. Jadi Allah itu maha luar biasa. Makanya kalau kita ini mau sombong, apa sing disombong nih gitu ya. Mau tidak mudah memaafkan, kenapa kok tidak mudah memaafkan? Allah ini memaafkan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Sekarang ini ya gitu ya, kita sholat subuh, nanti sholat duhur, Allah mengampuni ini antara sholat subuh dengan duhur, diampuni oleh Allah. Antara sholat dengan sholat duhur dengan sholat asar, itu maha pengampun. Siapa yang nggak pernah melakukan kesalahan? Sudah dinyatakan al-insanu mahalul khata. Jadi manusia itu tempatnya salah. Dari Jumat ke Jumat, antara Jumat dengan Jumat, kita Jumat pertama, pekan pertama, ini kan jangankan gitu, baru turun dari masjid aja kadang mulut kita ini kadang ngerasan kadek sandale wong digawa gitu ya. Karena kan setelah sholat prinsipnya mengambil yang baik. Jadi sandale sing baik diambil gitu ya.
Jadi nggak jauh. Di situ Allah menempatkan dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Itu. Jadi itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, karena tingkatan yang terakhir, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nggak peduli dia kaya, miskin, dia perlu memiliki jabatan atau tidak, sampai bahkan serendah-rendahnya pekerjaan, semiskin-miskinnya dia ada di dunia, tapi kalau dia masuk kategori ihsan, maka dia mulia di sisi Allah. Kalau bicara miskin, itu keluarga Rasulullah itu miskin, anaknya sendiri Fatimah, ya, Fatimah sendiri dengan Ali itu kehidupannya luar biasa. Jadi sampai nggak ada makanan itu biasa di rumah. Kalau kita kan nggak ada, ya, nggak ada kosongnya di kulkas, bisa jadi. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita sudah masuk di 10 hari pertama, Ustaz, ya. 10 hari pertama diberi kekuatan, 10 hari yang kedua, dan yang paling penting nanti insya Allah 10 hari yang terakhir, mudah-mudahan kita ya berlomba-lomba dalam meraih malam, yaitu Lailatul Qadar. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.